Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pembelajaran hari ini kita sudah memasuki bab yang baru, yaitu turunan fungsi aljabar. A. Definisi turunan fungsi. Turunan fungsi Y sama dengan fx didefinisikan sebagai Y aksen sama dengan f aksen x sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Turunan fungsi Y sama dengan fx didefinisikan sebagai Y aksen sama dengan f aksen x sama dengan limit fx ditambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Perhatikan, jika kita substitusi h dengan 0, maka kita dapatkan fx dikurangi fx per 0 sama dengan hampir 0 per hampir 0 sama dengan tak tentu. Karena itu, nanti kita harus menyederhanakan fungsi aljabarnya tanpa harus kita substitusi hanya dengan 0. Karena pada definisi ini kita sudah mendapatkan jika kita substitusi h dengan 0, maka kita peroleh hampir 0 per hampir 0 sama dengan bentuk tak tentu. Notasi Leibniz dari turunan Y sama dengan fx adalah dy per dx. Karena Y sama dengan fx, jika kita substitusi Y sama dengan fx, jadi kita substitusi Y dengan fx pada dy per dx, maka kita peroleh dfx per dx. Sehingga notasi turunan dari fungsi Y sama dengan fx bisa Y aksen atau f aksen x atau dy per dx atau dfx per dx. Catatan, f aksen x disebut turunan fungsi fx terhadap x. Perhatikan, f aksen x turunan dari fungsi fx terhadap x, maka f aksen x variabelnya adalah x, fx adalah variabelnya juga x. Jadi f aksen x disebut turunan fungsi fx terhadap x. Jadi variabelnya adalah x. Sehingga f aksen p disebut turunan fungsi fp terhadap p. Variabelnya adalah p. F aksen A disebut turunan fungsi FA terhadap A. Variabelnya adalah A. Pekerjaan menentukan F aksen X disebut operasi penurunan atau pendiferensialan. F aksen A diperoleh dengan cara mengganti peubah atau variabel X pada F aksen X dengan A. Dengan kata lain, jika kita memiliki f aksen x, kemudian x kita substitusi dengan a, maka kita peroleh f aksen a. Contoh, tentukan turunan fungsi-fungsi berikut ini menggunakan definisi turunan fungsi. 1.
Y sama dengan fx sama dengan 10, maka Y aksen sama dengan titik. Jawab, fx sama dengan 10. Turunan dari fx sama dengan 10 bisa dinotasikan dengan Y aksen atau F aksen X, atau dengan notasi list-listnya dy per dx sama dengan dfx per dx. Jadi, notasi turunan untuk Y sama dengan fx adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan dfx per dx. Karena fx sama dengan 10, maka fx pada dfx kita substitusi dengan 10 menjadi d10 per dx. Ingat, kita memiliki definisi turunan fungsi yaitu Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Maka sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Ingat, jika fx sama dengan 10, maka f1 sama dengan 10. F negatif 11 sama dengan 10. FA sama dengan 10. FP sama dengan 10. Maka fx plus h sama dengan 10. Sehingga limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit 10 dikurangi 10 per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit 0 per h untuk h mendekati 0. 10 dikurangi 10 benar-benar 0. Maka limit 0 per h untuk h mendekati 0. 0 dibagi bilangan berapapun asal tidak 0. Jadi 0 dibagi bilangan berapapun asal h tidak 0, pasti sama dengan 0. Ingat, h mendekati 0 itu mengartikan bahwa h tidak sama dengan 0. Sehingga limit 0 per h untuk h mendekati 0 sama dengan 0. Jadi, Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 0. Sehingga, jika Y sama dengan Fx sama dengan 10, maka Y aksen sama dengan 0. Y sama dengan Fx sama dengan negatif 5, maka Y aksen sama dengan titik. Jawab, Fx sama dengan negatif 5, maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan dfx per dx sama dengan d negatif 5 per dx sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Jika fx sama dengan negatif 5, maka fx plus h sama dengan negatif 5. Sehingga limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit negatif 5 dikurangi negatif 5 per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit 0 per h untuk h mendekati 0. Karena h tidak sama dengan 0, maka limit 0 per h untuk h mendekati 0 sama dengan 0. Maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 0. Jadi, jika Y sama dengan Fx sama dengan negatif 5, maka Y aksen sama dengan
0. Tiga, Y sama dengan Fx sama dengan A konstanta, maka Y aksen sama dengan titik, titik, titik. Jawab, Fx sama dengan A-nya konstanta ya, maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan dfx per dx sama dengan dA per dx sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Jika fx sama dengan a, maka fx plus h sama dengan a juga karena a adalah konstanta. Sehingga limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit dari a dikurangi a per h sama dengan limit 0 per h untuk h mendekati 0 sama dengan 0. Maka turunannya yaitu y aksen sama dengan f aksen x sama dengan 0. Jadi, jika y sama dengan fx sama dengan a-nya konstanta, maka turunannya adalah y aksen sama dengan 0. Pada slide sebelumnya, kita mengetahui bahwa y sama dengan fx sama dengan 10 memiliki turunan yaitu y aksen sama dengan f aksen x sama dengan 0. Kedua, jika y sama dengan fx sama dengan negatif 5, maka turunannya yaitu y aksen sama dengan f aksen x sama dengan 0. Ketiga, jika y sama dengan fx sama dengan a adalah konstanta, maka y aksen sama dengan f aksen x sama dengan 0. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa secara umum, jika y sama dengan fx sama dengan a-nya konstanta, artinya adalah tidak memuat variabel, maka y aksen sama dengan f aksen x sama dengan 0. Jadi secara umum, jika y sama dengan fx sama dengan a-nya konstanta, maka turunannya adalah y aksen sama dengan f aksen x sama dengan 0. Empat, y sama dengan fx sama dengan x, maka y aksen sama dengan titik, titik, titik. Jawab, fx sama dengan x. Menurut definisi turunan, y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan dfx per dx sama dengan dx per dx. Karena fx sama dengan x, maka substitusi fx dengan x sehingga sama dengan dx per dx sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Lalu pertanyaannya, jika fx sama dengan x, siapakah fx plus h? Atau fx plus h itu sama dengan siapa? Maka perhatikanlah. Jika fx sama dengan 3x, maka f1 sama dengan 3 dikali 1. Substitusi x, jadi substitusi x dengan
1. Substitusi X dengan 1. Maka F1 sama dengan 3 dikali 1. Sehingga F negatif 5 sama dengan 3 dikali negatif 5. Karena kita substitusi X dengan negatif 5. Jadi kita substitusi X dengan negatif 5. Maka F negatif 5 sama dengan 3 dikali negatif 5. FB sama dengan 3 dikali B. Substitusi X dengan B. Maka FB sama dengan 3 kali B. FY substitusi X dengan Y, maka FY sama dengan 3 dikali Y. Sehingga Fx plus H substitusi X pada Fx sama dengan 3X dengan X ditambah H. Sehingga Fx ditambah H sama dengan 3 dikali X ditambah H. Jika kita memiliki Fx sama dengan X, maka Fx plus H atau Fx plus H, jadi kita peroleh dengan cara mensubstitusi X pada Fx dengan X ditambah H, sehingga Fx ditambah H sama dengan X ditambah H. Maka limit dari Fx ditambah H dikurangi Fx per H untuk H mendekati 0 sama dengan limit X ditambah H dikurangi X per H. X dikurangi X menjadi 0. H per H itu adalah 1. Maka limit sama dengan limit 1 untuk H mendekati 0. Maka sama dengan 1. Fungsi konstan. Di substitusi variabel apapun dia akan menjadi fungsi itu sendiri. Maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 1. Sehingga jika Y sama dengan Fx sama dengan X, maka Y aksen sama dengan 1. 5. Y sama dengan 7X. Maka Y aksen sama dengan titik, titik, titik. Jawab. Fx sama dengan 7X. Maka menurut definisi, jadi menurut definisi turunan, Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan dfx per dx sama dengan d7x per dx sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Jika fx sama dengan 7x, siapakah fx ditambah h? Fx ditambah h bisa kita peroleh jika x pada fx sama dengan 7x, kita substitusi dengan x ditambah h. Sehingga fx ditambah h sama dengan 7 dikali x ditambah h.
sama dengan 7x ditambah 7h. Sehingga limit fx ditambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit 7x ditambah 7h dikurangi 7x per h untuk h mendekati 0. 7x dikurangi 7x adalah 0, maka kita peroleh limit dari 7h per h untuk h mendekati 0. 7h per h sama dengan 7, maka sama dengan limit 7 untuk h mendekati 0. Sehingga sama dengan 7. Maka y aksen sama dengan f aksen x sama dengan 7. Jadi, jika y sama dengan fx sama dengan 7x, maka y aksen sama dengan 7. Y sama dengan fx sama dengan negatif 4x. Maka y aksen sama dengan titik. Jawab, fx sama dengan negatif 4x. Menurut definisi turunan, y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan dfx per dx sama dengan d negatif 4x per dx sama dengan limit fx ditambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Jika fx sama dengan negatif 4x, maka fx ditambah h kita peroleh dengan mensubstitusi x pada fx sama dengan negatif 4x dengan x ditambah h. Maka fx ditambah h sama dengan negatif 4 dikali x ditambah h sama dengan negatif 4x dikurangi 4h. Sehingga limit fx ditambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit negatif 4x dikurangi 4h dikurangi negatif 4x per h untuk h mendekati 0. Negatif 4x dikurangi negatif 4x, maka hasilnya adalah 0. Sehingga menjadi limit negatif 4h per h untuk h mendekati 0. Negatif 4h per h karena hanya mendekati 0, maka bisa saling membagi menjadi sama dengan limit negatif 4 untuk h mendekati 0 sama dengan negatif 4. Maka y aksen sama dengan f aksen x sama dengan negatif 4. Jadi, jika y sama dengan fx sama dengan negatif 4x, maka y aksen sama dengan negatif 4. 7. Y sama dengan fx sama dengan ax. Maka y aksen sama dengan titik. Jawab, fx sama dengan ax.
Menurut definisi turunan, Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan DY per DX sama dengan DFX per DX sama dengan DAX per DX sama dengan limit Fx ditambah H dikurangi Fx per H untuk H mendekati 0. Jika Fx sama dengan Ax, maka Fx plus H bisa kita peroleh dengan mensubstitusi X pada Fx sama dengan Ax dengan X ditambah H. Sehingga Fx ditambah H sama dengan A dikali X ditambah H sama dengan Ax ditambah AH. Maka limit Fx ditambah H dikurangi Fx per H untuk H mendekati 0 sama dengan limit Ax ditambah AH dikurangi Ax per H untuk H mendekati 0. Ax dikurangi AH dikurangi Ax, jadi saya ulang, Ax dikurangi Ax sama dengan 0, maka sama dengan limit AH per H untuk H mendekati 0. Karena H mendekati 0 bukan 0, maka AH per H sama dengan A, sehingga sama dengan limit A untuk H mendekati 0. Maka sama dengan A. Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan A. Jadi, jika Y sama dengan Fx, maka Y aksen sama dengan A. Pada slide sebelumnya, pada contoh soal nomor 4, kita peroleh jika Y sama dengan Fx sama dengan X, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 1. Pada contoh kelima, pada slide sebelumnya, jika Y sama dengan Fx sama dengan 7X, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 7. Pada contoh ke-6 pada slide sebelumnya, jika Y sama dengan Fx sama dengan negatif 4X, maka turunannya adalah Y aksen X sama dengan F aksen X sama dengan negatif 4. Pada contoh ke-7 pada slide sebelumnya, jika Y sama dengan Fx sama dengan Ax, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan A. Jadi secara umum, jika Y sama dengan Fx sama dengan Ax dengan A-nya adalah konstanta, jadi saya ulang, jadi secara umum, jika Fx sama dengan Ax dengan A konstanta, jadi jika Y sama dengan Fx sama dengan Ax dengan A adalah konstanta, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan A. Secara umum, jika Y sama dengan Fx sama dengan Ax dengan A adalah konstanta, maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan A atau sama dengan konstanta tersebut. Delapan, Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat, maka Y aksen sama dengan titik. Jawab, Fx sama dengan X aksen.
Menurut definisi, Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan DY per DX sama dengan DFX per DX sama dengan DX kuadrat per DX sama dengan limit Fx ditambah H dikurangi Fx per H untuk H mendekati 0. Perhatikanlah, jika Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, maka F1 kita peroleh jika x pada 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 kita substitusi dengan 1. Maka F1 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 1. Dengan mensubstitusi X sama dengan negatif 5, jadi jika kita substitusi X dengan negatif 5, maka F negatif 5 sama dengan 3 dikali negatif 5 dipangkatkan 2 ditambah 2 dikali negatif 5 ditambah 1. Fb kita peroleh dengan mensubstitusi X dengan B. Maka Fb sama dengan 3B kuadrat ditambah 2 kali B ditambah 1. Fp kita peroleh jika kita mensubstitusi X-nya dengan P. Maka Fp sama dengan 3 dikali P kuadrat ditambah 2 kali P ditambah 1. Maka Fx ditambah H juga kita peroleh dengan mensubstitusi X dengan X ditambah H. Maka Fx ditambah H sama dengan 3 dikali X ditambah H dipangkatkan 2 ditambah 2 dikali X ditambah H ditambah 1. Sehingga dengan ilustrasi tersebut Fx sama dengan X kuadrat. Jika Fx sama dengan X kuadrat, maka Fx ditambah H juga bisa kita peroleh dengan mensubstitusi X pada Fx sama dengan X kuadrat dengan X ditambah H. Sehingga Fx ditambah H sama dengan X ditambah H dipangkatkan 2 sama dengan X kuadrat ditambah 2hx ditambah H kuadrat. Sehingga limit dari Fx ditambah H dikurangi Fx per H untuk H mendekati 0 sama dengan limit dari X kuadrat ditambah 2hx ditambah H kuadrat dikurangi X kuadrat per H karena Fx adalah X kuadrat per H untuk H mendekati 0 sama dengan limit X kuadrat ditambah 2hx ditambah H kuadrat dikurangi X kuadrat per H untuk H mendekati 0. X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 0. Maka menjadi limit 2hx ditambah H kuadrat per H untuk H mendekati 0. 2hx ditambah H kuadrat memiliki faktor yang sama H. Maka sama dengan limit H dikali 2x ditambah H per H untuk H mendekati 0. Karena H baru mendekati 0, maka H pada pembilang dan penyebut bisa saling membagi. Jika kita substitusi H dengan 0, maka sama dengan 2x ditambah 0. Maka sama dengan 2x. Sehingga
Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 2X. Jadi, jika Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat, maka Y aksen sama dengan 2X. Sembilan, Y sama dengan Fx sama dengan 9X kuadrat. Maka Y aksen sama dengan titik. Jawab, Fx sama dengan 9X kuadrat. Menurut definisi, jadi menurut definisi turunan, Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan dfx per dx sama dengan d9x kuadrat per dx sama dengan limit fx ditambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Jika fx sama dengan 9x kuadrat, maka fx ditambah h bisa kita peroleh jika x pada fx sama dengan 9x kuadrat, kita substitusi dengan x ditambah h. Maka fx ditambah h sama dengan 9 dikali kurung buka x ditambah h kurung tutup pangkat 2 sama dengan 9 dikali kurung buka x kuadrat ditambah 2hx ditambah h kuadrat kurung tutup sama dengan 9x kuadrat ditambah 18hx ditambah 9x kuadrat. Maka kita substitusi fx plus h dengan 9x kuadrat ditambah 18hx ditambah 9h dan kita substitusi fx dengan 9x kuadrat. Sehingga limit fx plus h dikurangi fx per h sama dengan limit 9x kuadrat ditambah 8hx. Saya ulang, maka limit fx ditambah h dikurangi fx per h sama dengan limit 9x kuadrat ditambah 18hx ditambah 9h kuadrat dikurangi 9x kuadrat per h untuk h mendekati 0. 9x kuadrat dikurangi 9x kuadrat itu 0. Maka sama dengan limit 18hx ditambah 9h kuadrat per h untuk h mendekati 0. Pembilang memiliki faktor yang sama yaitu h. Maka sama dengan limit h dikali 18x ditambah 9h per h untuk h mendekati 0. Karena h tidak 0, maka h pada pembilang dan penyebut bisa saling membagi. Maka sama dengan limit 18x ditambah 9h untuk h mendekati 0. Jika kita substitusi h dengan 0, maka kita dapatkan 18x ditambah 0. Sehingga kita peroleh y aksen sama dengan f aksen x sama dengan 18x. Jadi, jika y sama dengan fx sama dengan 9x kuadrat, maka turunannya adalah y aksen sama dengan 18x. Sepuluh. Y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3. Y aksen sama dengan titik. Jawab, fx sama dengan x pangkat 3. Menurut
Definisi turunan Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan DY per DX sama dengan DFX per DX sama dengan DX pangkat 3 per DX sama dengan limit Fx ditambah H dikurangi Fx per H untuk H mendekati 0. Jika Fx sama dengan X pangkat 3, maka Fx ditambah H bisa kita peroleh jika X pada Fx sama dengan X pangkat 3, kita substitusi dengan X ditambah H. Maka Fx ditambah H sama dengan X ditambah H dipangkatkan 3. Sama dengan X ditambah H dikali X ditambah H dipangkatkan 2. Sama dengan kurung buka X ditambah H kurung tutup dikali kurung buka X kuadrat ditambah 2HX ditambah H kuadrat kurung tutup. Ini adalah X ditambah H dipangkatkan 2. Sama dengan X pangkat 3. Jadi X pangkat 3, X dikali X kuadrat X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat H ditambah X kuadrat H, 2X kuadrat H, jadi 2X kuadrat H ditambah X kuadrat H, maka sama dengan 3X kuadrat H. Dua HX kuadrat, 2HX kuadrat ditambah HX kuadrat sama dengan 3HX kuadrat atau 3X kuadrat H. H dikali 2HX sama dengan 2H kuadrat X. X dikali H kuadrat sama dengan XH kuadrat atau H kuadrat X. H dikali 2HX adalah 2H kuadrat X. X dikali H kuadrat adalah H kuadrat X. 2H kuadrat X ditambah H kuadrat X sama dengan 3H kuadrat X atau 3XH kuadrat. H dikali H kuadrat sama dengan H pangkat 3. Maka sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat H ditambah 3XH kuadrat ditambah H pangkat 3. Kita substitusi Fx ditambah H dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat H ditambah 3XH kuadrat ditambah H pangkat 3. Dan kita substitusi Fx dengan X pangkat 3. Sehingga limit dari Fx ditambah H dikurangi Fx per H untuk H mendekati 0 sama dengan limit X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat H ditambah 3HX kuadrat ditambah H pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 per H untuk H mendekati 0. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 sama dengan 0. Maka sama dengan limit 3X kuadrat H ditambah 3XH kuadrat ditambah H pangkat 3 per H untuk H mendekati 0. Pembilang memiliki faktor yang sama adalah H. Maka sama dengan limit H dikali 3X kuadrat ditambah 3XH ditambah H kuadrat per H untuk H mendekati 0. Karena H baru mendekati 0, maka H pada pembilang dan H pada penyebut boleh atau bisa saling membagi.
Maka sama dengan limit 3x kuadrat ditambah 3xh ditambah h kuadrat untuk h mendekati 0. Jika kita substitusi h dengan 0, maka kita peroleh 3x kuadrat ditambah 0 ditambah 0. Maka y aksen sama dengan f aksen x sama dengan 3x kuadrat. Jadi, jika y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3, maka turunannya adalah y aksen sama dengan 3x kuadrat. Y sama dengan 6x pangkat 3. Y aksen, maka y aksen sama dengan titik. Saya ulang. Y sama dengan fx sama dengan 6x pangkat 3. Maka y aksen sama dengan titik. Jawab, fx sama dengan 6x pangkat 3. Menurut definisi turunan, y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan dfx per dx sama dengan d 6x pangkat 3 per dx sama dengan limit fx ditambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Jika fx sama dengan 6x pangkat 3, maka fx plus h bisa kita peroleh dengan mensubstitusi x pada fx sama dengan 6x pangkat 3 dengan x ditambah h. Maka fx ditambah h sama dengan 6 dikali kurung buka x ditambah h kurung tutup pangkat 3. Sama dengan 6 dikali kurung buka x ditambah h kurung tutup dikali kurung buka x ditambah h kurung tutup pangkat 2. Sama dengan 6x ditambah 6h. Jadi sama dengan kurung buka 6x ditambah 6h kurung tutup dikali kurung buka x kuadrat ditambah 2hx ditambah h kuadrat kurung tutup. Sama dengan 6x pangkat 3, jadi kita peroleh dari 6x dikali x kuadrat. 6x pangkat 3 ditambah 18x kuadrat h. 18x kuadrat h itu bisa kita peroleh dari 6x dikali 2hx sama dengan 12x kuadrat h ditambah 6h dikali x kuadrat h. 12x kuadrat h ditambah 6h ditambah 6x kuadrat h sama dengan 18x kuadrat h. Ditambah 18xh kuadrat. 18xh kuadrat kita peroleh dengan mengalihkan 6x dengan h kuadrat. 6xh kuadrat ditambah 6h dikali 12hx sama dengan 12xh kuadrat. 12xh kuadrat ditambah 6xh kuadrat sama dengan 18xh ditambah 6h dikali h kuadrat sama dengan 6h pangkat 3. Maka fx plus h sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 18x kuadrat h ditambah 18xh kuadrat ditambah 6h pangkat 3. Maka fx ditambah h kita substitusi dengan 6x pangkat 3 ditambah 18x kuadrat h ditambah 18xh kuadrat ditambah 6h pangkat 3. Dan kita substitusi fx dengan 6x pangkat 3. Sehingga limit fx ditambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit 6x pangkat 3
ditambah 18x kuadrat H ditambah 18xh kuadrat ditambah 6h pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 3 per H untuk H mendekati 0. 6x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 3, 0. Maka sama dengan limit 18x kuadrat H ditambah 18xh kuadrat ditambah 6h pangkat 3 per H untuk H mendekati 0. Pada pembilang memiliki faktor yang sama yaitu H. Maka sama dengan limit H dikali kurung buka 18x kuadrat ditambah 18xh ditambah 6h kuadrat per H untuk H mendekati 0. Karena H tidak 0, maka H pada pembilang dan H pada penyebut saling membagi. Maka sama dengan limit 18x kuadrat ditambah 18xh ditambah 6h kuadrat untuk H mendekati 0. Jika kita substitusi H dengan 0, maka kita peroleh 18x kuadrat ditambah 0 ditambah 0. Maka kita peroleh Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 18x kuadrat. Jadi, jika Y sama dengan Fx sama dengan 6x pangkat 3, maka Y aksen sama dengan 18x kuadrat. Y sama dengan Fx sama dengan akar X. Maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan titik. Jawab, Fx sama dengan akar X. Menurut definisi turunan, Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan dfx per dx sama dengan d akar x per dx sama dengan limit fx ditambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Jika fx sama dengan akar x, maka fx ditambah h bisa kita peroleh jika kita substitusi x pada fx sama dengan akar x dengan x ditambah h. Maka fx ditambah h sama dengan akar dari x ditambah h. Kita substitusi fx ditambah h dengan akar dari x ditambah h, dan kita substitusi fx dengan akar x. Maka limit fx ditambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit akar x ditambah h dikurangi akar x per h untuk h mendekati 0. Karena jika kita substitusi hanya dengan 0, kita dapatkan 0 akar x dikurangi akar x per 0, maka menjadi hampir 0 per hampir 0. Dia adalah bentuk tak tentu, maka kita kalikan pembilangnya dengan sekawannya. Jadi kita rasionalkan pembilangnya, karena pembilangnya berbentuk pengurangan bentuk akar, maka kita rasionalkan pembilangnya dengan mengalikan sekawan dari pembilangnya, yaitu kita kali dengan akar dari x plus h ditambah akar x per akar dari x plus h ditambah akar x, supaya soal tidak berubah. Maka menjadi limit x ditambah h dikurangi x, ingat a dikurangi b dikali a ditambah b sama dengan a kuadrat dikurangi b kuadrat. Maka sama dengan limit x
ditambah H dikurangi X per akar dari X ditambah H ditambah akar X untuk H mendekati 0 dikali dengan H. Jadi saya ulang, sama dengan limit X ditambah H dikurangi H per H dikali, ini per H, dikali akar dari X ditambah H ditambah akar X. X dikurangi X adalah 0, maka sama dengan limit H per H dikali akar dari X ditambah H ditambah akar X. Untuk H mendekati 0, maka sama dengan limit H per H dikali akar dari X ditambah H ditambah akar X. Untuk H mendekati 0. H pada pembilang dan penyebut bisa saling membagi karena H tidak 0, maka sama dengan limit 1 per. Jadi maka sama dengan limit 1 per akar dari X ditambah H ditambah akar X untuk H mendekati 0. Jika kita substitusi H dengan 0, maka kita peroleh 1 per akar X ditambah akar X. Sama dengan 1 per 2 akar X. Akar X ditambah akar X sama dengan 2 akar X. Maka sama dengan 1 per 2 akar X. Maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 1 per akar X. Jadi, jika Y sama dengan Fx sama dengan akar X, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 1 per 2 akar X. Pada slide sebelumnya, kita sudah mendapatkan contoh soal nomor 8. Bahwa Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat memiliki turunan yaitu Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 2X. Pada contoh ke-9, Y sama dengan Fx sama dengan 9X kuadrat, turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 18X. Contoh ke-10, jika Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3, maka Y aksen atau turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 3X kuadrat. Kita mendapatkan pada contoh ke-11, jika Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 18X kuadrat. Jadi secara umum, jika Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X pangkat N, dengan A adalah konstanta, maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan siapakah? Kita perhatikan pada contoh ke-8. Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 2X. 2X ini kita peroleh dari 1 dikali 2. Di depan ini kalau tidak ada apa-apa sebenarnya ada angka 1 ya. 1 dikali 2 dikali X pangkat 2 dikurangi 1. 1
dikali 2 dikali X dipangkatkan 2 dikurang 1 sama dengan 2X. Pada contoh soal ke-9, Y sama dengan Fx sama dengan 9X kuadrat, Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 18X. 18X itu kita peroleh dari 9 dikali 2, jadi 9 dikali 2 dikali X dipangkatkan 2, pangkatnya dikurangi 1, jadi 9 kali 2 dikali X pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 18X. Contoh ke-10, jika Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3, maka kita peroleh Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 3X kuadrat. 3X kuadrat kita peroleh dari 1 dikali 3 dikali X pangkat 3 dikurangi 1. Jadi 1 dikali 3 dikali X dipangkatkan 3 dikurangi 1. Jadi 1 dikali 3 dikali X dipangkatkan 3 dikurangi 1 sama dengan 3X kuadrat. Pada contoh ke-11, Y sama dengan Fx sama dengan 6X pangkat 3, maka F aksen X sama dengan 18X kuadrat. Sama dengan 6 dikali 3 dikali X pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 18X kuadrat. Jadi secara umum jika Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X pangkat N dengan A konstanta, maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan A dikali N dikali X pangkat N dikurangi 1 A dikali N dikali X pangkat N dikurangi 1. Y sama dengan Fx sama dengan akar X. Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan titik. Jawab. Y sama dengan Fx sama dengan akar X. Rumus kita harus dalam bentuk pangkat. Jadi variabelnya harus dalam bentuk variabel berpangkat, bukan variabel berakar. Maka Y sama dengan Fx sama dengan akar X harus kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Maka kita ubah menjadi Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat setengah. Jika kita melihat pada rumus ini, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X pangkat N, maka untuk Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat setengah, A adalah 1.
A adalah 1. Dan N adalah setengah. Jika Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X pangkat N, maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan A, maka ini juga Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan A. A-nya adalah 1 sama dengan 1 dikali N, maka N-nya adalah setengah. 1 dikali setengah dikali X pangkat N dikurang 1, Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan A dikali N dikali X pangkat N dikurangi 1, maka menjadi Y aksen sama dengan F aksen X. A-nya adalah 1, N-nya adalah setengah, maka 1 dikali setengah dikali X pangkat N, jadi dikali X pangkat setengah dikurangi 1. Jadi N-nya adalah setengah. X pangkat setengah dikurangi 1. N dikurangi 1. Setengah dikurangi 1. 1 kali setengah adalah setengah. Setengah dikurangi 1 adalah negatif setengah, maka sama dengan setengah dikali X pangkat negatif setengah. Sama dengan 1, jadi 1 per 2, jadi 1 per 2, 1 per 2 dikali X pangkat setengah. Pangkat negatif dijadikan pangkat positif, harus pindah ke penyebut menjadi 1 per 2 dikali X pangkat setengah. Jadi Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 1 per 2 akar X. X pangkat setengah itu sama dengan akar X. Maka Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 1 per 2 akar X. B. Rumus turunan fungsi aljabar. Pada slide sebelumnya, kita sudah memperoleh bahwa 1. Jika Y sama dengan Fx sama dengan A konstanta, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan 0. Dua, jika Y sama dengan Fx sama dengan Ax dengan A konstanta, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan A. 3. Jika Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X pangkat N dengan A konstanta, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan A dikali N dikali X pangkat N dikurangi 1.
Contoh, tentukan turunan fungsi-fungsi berikut ini. Diambil dari latihan 1, nomor 1 sampai dengan 8, 17, 19, dan 30. 1. Fx sama dengan 4. Karena 4 adalah konstanta, maka rumus yang kita gunakan adalah jika Fx sama dengan A konstanta, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan 0. Jadi jika Fx sama dengan A dan A-nya konstanta, pasti turunannya adalah F aksen X sama dengan 0. Sehingga jika Fx sama dengan 4, maka F aksen X atau turunannya adalah F aksen X sama dengan 0. Karena 4 adalah konstanta, maka jika Fx sama dengan 4, turunannya adalah F aksen X sama dengan 0. 2. Fx sama dengan 2A. Ingat, variabelnya adalah X. Jadi variabelnya adalah X. Sehingga A tidak menjadi variabel, tetapi menjadi konstanta. Sehingga 2A juga menjadi konstanta. Maka jika Fx sama dengan 2A, dengan 2A ini adalah konstanta, karena di sini variabelnya adalah X, maka 2A menjadi konstanta, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan 0. Tiga, Fx sama dengan 8x. Maka rumus turunan yang kita gunakan adalah Fx sama dengan A dikali X dengan A konstanta. Maka turunannya adalah F aksen X sama dengan A. Jika Fx sama dengan Ax dengan A-nya konstanta, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan A. Perhatikan, variabel X di sini harus berpangkat 1. Sehingga jika Fx sama dengan 8x, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan 8. 4. Fx sama dengan negatif 6x. Karena variabelnya berpangkat 1, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan negatif 6. 5. Fx sama dengan 2x kuadrat. Fx sama dengan 2x kuadrat. Perhatikan, variabel X tidak berpangkat 1. Sehingga rumus turunan fungsi aljabar yang kita gunakan adalah jika Fx sama dengan A dikali X pangkat N dengan A konstanta, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan A dikali N dikali X pangkat N dikurangi 1. Jadi rumus turunan fungsi aljabar yang kita gunakan adalah
Jika fx sama dengan a dikali x pangkat n dengan a-nya konstanta, maka f aksen x sama dengan a dikali n dikali x pangkat n dikurangi 1. Sehingga pada soal nomor 5, fx sama dengan 2x pangkat 2, maka kita peroleh n. Saya ulang, pada soal nomor 5, fx sama dengan 2x kuadrat, maka a sama dengan 2. A sama dengan 2. Dan n sama dengan 2. A adalah 2 dan n adalah 2. Sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan 2, jadi a-nya adalah 2, a n 2 kali 2 dikali x pangkat n dikurang 1, pangkatnya adalah 2, n-nya adalah 2, 2 dikurang 1, maka f aksen x sama dengan 2 dikali 2 dikali x pangkat 2 dikurang 1, a n dikali x pangkat n dikurang 1, a sama dengan 2 dan n sama dengan 2. Sama dengan 4x. Maka f aksen x sama dengan 4x. Nomor 6. fx sama dengan x pangkat 3. A sama dengan 1. Jadi kalau tidak ada apa-apa di sini, koefisiennya adalah 1. Maka A sama dengan 1, N sama dengan 3. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 1 dikali 3, jadi 1, A-nya adalah 1, dikali 3, karena N-nya adalah 3, dikali x pangkat 3, jadi dikali x pangkat 3 dikurangi 1, sama dengan 3x kuadrat. 7. fx sama dengan x pangkat 5. Maka f aksen x sama dengan, jadi kita langsung ya, A-nya 1, N-nya 5. Maka f aksen x sama dengan 1 dikali 5 dikali x pangkat 5 dikurangi 1, sama dengan 5x pangkat 4. Fx sama dengan negatif 2x pangkat 5. Ingat, karena variabelnya bukan berpangkat 1, maka rumus turunan fungsi aljabar yang kita gunakan haruslah fx sama dengan a dikali x pangkat n dengan a konstanta, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan a dikali n dikali x pangkat n dikurangi 1. Sehingga jika fx sama dengan negatif 2x pangkat 5,
maka A-nya adalah negatif 2 dan N-nya adalah 5. Maka F aksen X sama dengan negatif 2 dikali 5 dikali X pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan negatif 10X pangkat 4. Maka F aksen X sama dengan negatif 10 pangkat 4. 17. Fx sama dengan negatif 3 per X pangkat 5. Ingat, rumus turunan fungsi aljabar kita, variabelnya harus dalam bentuk variabel berpangkat dan harus menjabat sebagai pembilang. Variabelnya harus dalam bentuk pangkat dan sebagai pembilang. Di sini variabel berpangkat 5 tetapi sebagai penyebut, maka dia harus diupayakan menjadi pembilang. Jika kita upayakan menjadi pembilang, maka sama dengan negatif 3X dikali, saya ulang, jika X pangkat 5 pada penyebut ini kita upayakan menjadi pembilang, maka Fx sama dengan negatif 3 dikali X pangkat negatif 5. Sehingga A adalah negatif 3 dan N adalah negatif 5. Sehingga F aksen X sama dengan negatif 3 dikali negatif 5 dikali X pangkat negatif 5 dikurangi 1. Maka F aksen X sama dengan 15 dikali X pangkat negatif 6. Atau F aksen X sama dengan 15 per X pangkat 6. Fx sama dengan 3 per 2X pangkat 4. Karena variabelnya menjadi penyebut, harus diupayakan menjadi pembilang. Jika kita upayakan menjadi pembilang, maka Fx sama dengan 3 per 2 dikali X pangkat negatif 4. Maka A adalah 3 per 2 dan N adalah negatif 4. Ingat, yang bisa berpindah menjadi pembilang hanya X pangkat 4, bukan 2X pangkat 4. Tetapi yang bisa kita upayakan menjadi pembilang adalah X pangkat 4, bukan 2X pangkat 4. Sehingga Fx sama dengan 3 per 2X pangkat negatif 4. A sama dengan 3 per 2 dan N sama dengan negatif 4. Maka turunannya adalah F aksen X sama dengan 3 per 2 dikali negatif 4 dikali X pangkat negatif 4 dikurangi 1 sama dengan negatif 6 X pangkat negatif 5.
Maka f aksen x sama dengan negatif 6 per x pangkat 5. Fx sama dengan negatif 12 per x kuadrat dikali akar pangkat 3 dari x kuadrat. Karena variabel berada pada penyebut, ada yang berbentuk akar dikali bentuk pangkat, maka variabel ini harus berubah atau harus berpindah menjadi pembilang. Karena rumus kita hanya bisa digunakan jika variabelnya pada pembilang dan dalam bentuk pangkat. Sehingga harus kita ubah dulu bentuk akar ini ke dalam bentuk pangkat menjadi negatif 12 per x kuadrat dikali x pangkat 2 per 3. Sehingga menjadi sama dengan negatif 12 per x pangkat 8 per 3. Karena x pangkat 8 per 3 pada penyebut, harus kita ubah dia ke dalam bentuk pembilang menjadi fx sama dengan negatif 12 dikalikan x pangkat negatif 8 per 3. Jadi negatif 12 dikali x pangkat negatif 8 per 3. Jadi fx sama dengan 12 dikali x pangkat negatif 8 per 3. Maka A sama dengan negatif 12 dan N sama dengan negatif 8 per 3. Ingat, jika kita belum melakukan proses penurunan, maka fungsinya harus tetap dalam nama fx, bukan f aksen x. Tetapi jika kita sudah melakukan proses penurunan, maka namanya bukan fx, melainkan f aksen x. Jadi turunannya adalah f aksen x. A-nya negatif 12, N-nya negatif 8 per 3. Maka f aksen x sama dengan negatif 12 dikali negatif 8 per 3 dikali x pangkat negatif 8 per 3 dikurangi 1 sama dengan 32 x pangkat negatif 11 per 3. Maka f aksen x sama dengan 32 per x pangkat 11 per 3. Perhatikan, x pangkat 11 per 3, jadi jika 11 per 3 kita ubah ke dalam bentuk campuran, pecahan campuran, jadi jika 11 per 3 kita ubah ke dalam pecahan campuran, maka x pangkat 11 per 3 sama dengan x pangkat 32 per 3. Sama dengan x pangkat 3 ditambah 2 per 3. 32 per 3 itu sama dengan 3 ditambah 2 per 3. Sehingga sama dengan x pangkat 3 dikali x pangkat 2 per 3. Ingat, x pangkat m dikali x pangkat n sama dengan x pangkat m ditambah n. Sehingga x pangkat 3 ditambah 2 per 3
sama dengan X pangkat 3 dikali X pangkat 2/3. Sehingga f aksen X yang sama dengan 32 per X pangkat 11/3 sama dengan 32 per X pangkat 3 dikali X pangkat 2/3. Maka f aksen X sama dengan 32 per X pangkat 3 dikali akar pangkat 3 dari X kuadrat. Jika kita rasionalkan penyebutnya, maka penyebutnya harus dikalikan sekawannya, yaitu akar pangkat 3 dari X per akar pangkat 3 dari X, supaya tidak berubah dikali dengan akar pangkat 3 dari X per akar pangkat 3 dari X. Sama dengan 32, jadi f aksen X sama dengan 32 dikali akar pangkat 3 dari X per X pangkat 4. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Maka sekarang saatnya anak-anak semua berlatih. Sebagai latihan, kerjakanlah latihan 1 dari nomor 9 sampai dengan 18, nomor 20 sampai dengan 29. Anak-anak, saya ucapkan terima kasih karena mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah latihan dengan sungguh-sungguh pula. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan. Tetap bersemangat. Semoga sukses, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati.